Sekarang itu kan bukan hanya dulu, sekarang juga banyak pekerja-pekerja berat. Sedangkan dalam hukum itu istilahnya kita tidak memberatkan, tidak memberatkan lah. Ada opsi-opsi Islam itu kepada para kita semua dalam keadaan sulit, kita diberikan hukum yang longgar. Nah, banyak ini saudara-saudara kita yang pekerjaannya cukup berat, misal sebagai kuli bangunan dan tukang gojek dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya bukan pada posisi apakah boleh puasa atau tidak, tapi kepada saudara yang merasa kasihan kepada saudara kita yang bekerja berat, lalu kita beri makan. Itu bagaimana? Ya, yang seringkali terjadi banyak toko kuli bangunan. Kita punya kuli bangunan ini kan, saya sebagai yang mandornya punya rumah lah, punya rumah, ya minta tolong perbaiki, itu kan kerja keras kan, itu supaya. Lalu saya ngasih makan, bagaimana? Ya, itu dihukumi dua oleh ulama. Dihukumi dua. Yang pertama haram. Pertama haram ya. Kenapa kok haram? Karena itu termasuk bagian dari i'anah alal maksiyah, pertolongan untuk kemaksiatan. Jadi kita seakan-akan di sana itu membantu orang lain itu berbuat maksiat. Maksiatnya di mana? Yaitu tadi agar orang itu dia iftar. Sedangkan dia masih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa dan dia tidak dalam kondisi atau alasan tertentu yang itu bisa mendapatkan rukhsah untuk membatalkan puasanya. Nah, begitu. Beda kalau beda halnya dengan apabila misalnya yang kita datangkan itu pekerja tersebut memang dia betul-betul mendapati dirinya satu saja alasan rukhsah keringanan untuk membatalkan puasanya, maka diperbolehkan. Jadi alasan itu harus jelas dulu ya? Harus jelas dulu. Makanya kan hukum Islam kan begitu. Ilatnya harus jelas. Kalau kita ngambil gampang ya, ada 5 tukang nanya, kalian kuat puasa? Nggak kuat kan semuanya. Lalu saya ngasih, kan saya sudah punya alasan ya, gitu. Itu bukan alasan itu. Terus? Itu bukan menjadi alasan. Sedangkan yang menjadi persoalan bukan kitanya dulu. Kenapa dia nggak puasa? Nggak kuat. Nggak kuatnya kenapa? Ada penyakit kah? Atau karena apakah? Kerja berat namanya, karena kerja berat. Kerja berat tidak masuk dalam bagian membatalkan puasa. Begitu. Ya. Jadi harus alasannya jelas dulu ya. Iya, alasannya harus jelas karena udah jelas diterangkan di dalam hukum Islam kaitan orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak melanjutkan puasanya itu hanya dalam kategori-kategori tertentu, tidak semuanya. Ya kalau begitu ya nanti khawatirnya nanti semua dipakai mainan. Nah, kecuali memang sudah betul-betul tidak bisa lagi dan itu sudah tidak sanggup lagi dan segala macamnya, dan itu akan mengancam jiwanya. Nah, beda lagi. Catatannya sebagai tuan rumah silahkan memperkerjakan orang di bulan Ramadan, tetapi hati-hati dalam konteks memberikan makanan di siang hari. Ya betul. Ya kan? Perjelas dulu. Jadi jadi bahasanya itu bukan kepada terbangunnya status boleh atau tidak boleh, bukan dari si pemberinya, tetapi alasannya dari si pekerjanya yang diberikan itu. Beda lagi kalau semuanya orang yang memang tidak diwajibkan untuk puasa. Beda lagi ya. Muslim namanya. Lanjut pertanyaan yang barusan, kalau jual makanan di siang hari itu nggak masalah. Nggak ada persoalan jual makanan di siang hari. Yang beli sesama saudara, sesama muslimnya. Itu kan persoalannya bukan kepada yang menjual, tetapi kepada yang membeli. Tidak ada persoalan. Dari yang hukumnya ke sana. Dari hukumnya begitu. Tidak ada persoalan, tidak ada hukum bahwa salah menjual makanan di siang hari pada waktu bulan Ramadan. Sebab apa? Yang beli itu bukan hanya orang muslim, misalnya begitu. Nah, diniatkan saja ya, untuk siapa tahu ada orang musafir,
Siapa tahu. Nah, persoalannya kan ini, kalau yang ini kepada penjualnya. Kan begitu. Berbeda dengan pembelinya. Misalnya dia pura-pura jadi musafir. Ya berarti yang salah kan bukan penjualnya tetapi pembelinya. Kita menyediakan sebagai warung, persoalan orang mau beli, iya itu urusannya mereka. Belum tentu juga orang muslim yang beli. Ya, ternyata juga dari agama yang lain. Atau dikasih warning muslim ya kan? Ya terlalu gawat itu namanya. Apalagi sampai kemarin ada berita warung buka di siang hari denda 50 juta itu yang di mana itu.